Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam persekutuan Alkitab mingguan. Bagaimana kabar pada hari ini? Semua sehat, semua bahagia, semua sejahtera? Harus dong yang pastinya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama merenungkan PA kita atau membahas PA kita di dalam minggu ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan kami nafas kehidupan, senantiasa memberikan kami berkat yang kecukupan. Kiranya itu semua Tuhan dapat menjadi salah satu hal yang boleh kami syukuri. Betapa hebatnya kuasa-Mu yang senantiasa memberikan kami hal-hal baik. Dan saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama merenungkan, merefleksikan sabda-Mu. Kiranya sabda-Mu Tuhan yang senantiasa menguatkan kami dalam kami menapaki hari demi hari. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. PA kita pada minggu ini akan saya bacakan dari Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayatnya ke-6 sampai dengan 11. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai dengan 11, yang demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di dalam PA minggu hari ini. Berbagilah kita yang tidak hanya membaca, melainkan merefleksikan dan menjalaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema PA kita dalam minggu ini adalah Yesus ke surga untuk datang kembali. Yesus ke surga untuk datang kembali. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sering mendengar kata-kata demikian. Perjumpaan adalah hal yang menyenangkan, tetapi perpisahan adalah hal yang menyakitkan, menyedihkan, dan membawa luka. Akan tetapi dalam firman Tuhan dalam PA minggu ini berbeda konteks. Ketika memang kita sebagai manusia berjumpa dengan orang senang, kemudian harus dipisahkan oleh orang-orang terkasih yang kita cintai adalah hal yang sangat membuat kita gundah gulana. Akan tetapi perpisahan murid Tuhan Yesus kepada Yesus pada saat itu adalah sebuah perpisahan yang membawakan sukacita, yang membawa kedamaian, yang membawa pengharapan baru. Kenapa tidak?
Karena perpisahan Yesus merupakan sebuah karyanya yang agung. Yesus mati dan harus naik ke surga adalah sebuah karya atas kehidupannya untuk mewujud nyatakan cinta kasihnya kepada kita, kepada diri kita, kepada setiap kita. Maka dari itu perpisahan murid dengan Yesus pada waktu itu memang ada hal yang menyedihkan, tetapi lebih kepada sukacita secara pengalaman iman. Dan pengalaman iman inilah yang hendak kita refleksikan bersama, bahwa adanya pengharapan ketika Yesus naik ke surga. Kenaikan Yesus ke surga dipahami kembalinya Yesus yang mulia kepada Bapa di surga. Setelah selama 40 hari ia menampakkan diri kepada para muridnya untuk mematangkan hubungan mesra kepada para muridnya. Dan kemudian itu ia harus bangkit kembali dan pulang ke Bapa di surga. Dengan kembali kepada Bapa, maka arah perjuangan para murid diperjelas. Seluruh kehidupan bersama Yesus melalui pengalaman penderitaan, wafat, dan kebangkitannya. Para murid sudah mengalami berbagai hal, senang, pahit, sedih, sukacita, dan sebagainya sudah mereka lalui. Dan ketika peristiwa ini mereka harus kembali melalui, ada hal yang berbeda. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah peristiwa penugasan bagi para murid untuk mewartakan kasih Allah kepada manusia yang betul-betul real, yang betul-betul tanpa Yesus. Para murid masih diberikan tinggal di dunia, merasakan kenyamanan dunia, dan ia harus mau dan kembali untuk menyatakan firman Tuhan. Mungkin ketika saat itu para murid bertanya dalam dirinya, apakah kami mampu Tuhan? Apakah kami siap? Apakah kami bisa? Akan tapi kalau kita kembali melihat pertanyaan tersebut, apakah kita mampu? Apakah kita bisa? Apakah kita siap? Itu tidak akan ada habisnya. Kalau kita menunggu kapan sampai siapnya, tidak akan pernah siap. Kalau kita menunggu kapan kita mampu, tidak akan ada habisnya. Maka dari itu Tuhan Yesus mempersiapkan mereka, memampukan mereka untuk bisa untuk melayani setiap umat manusia. Dan hal tersebut juga untuk diri kita pada di zaman ini, di waktu ini. Kita dimampukan, kita bisa. Mungkin mereka bertanya, Pak, saya tidak memiliki talenta untuk bisa melayani. Melayani Tuhan bukan hanya berdasarkan bisa atau enggaknya bermain musik, bisa atau enggaknya bernyanyi, bisa atau enggak berkhotbah. Melayani Tuhan bisa dalam bentuk apapun. Banyak hal di gereja. Kita membantu di komisi-komisi, kita membantu untuk menata gereja, kita membantu untuk berpelayanan. Para pelayannya itu sebuah wujud pelayanan. Dan ketika pada saat ini di ayat 7 hingga ke 8 itu menjadi sebuah peneguhan Tuhan Yesus untuk mengajak setiap muridnya dan kita untuk siap untuk menjadi saksinya. Di ayat 7 dan ke-8 mengatakan, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan saat ini, sudahkah kita siap untuk menjadi saksi Kristus? Jangan-jangan kita masih malu untuk menjadi saksi Kristus. Jangan-jangan kita masih malu untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan-jangan kita masih malu untuk memberitahukan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan-jangan kita selama ini adalah hanya Kristen abangan yang hanya menjadi Kristen ketika tanggal merah, kenaikan, Paskah, dan Natal. Jangan-jangan kita hanya masih sebatas itu. Ketika saat ini di bahan PA minggu ini memberikan tema Yesus
Yesus ke surga untuk datang kembali, ini sebuah pengalaman iman yang luar biasa. Yesus mewujud nyatakan karyanya. Ia harus mati, merasakan penderitaan, penyiksaan. Ia harus pulang ke rumah Bapa di surga. Tapi untuk kembali. Untuk apa? Untuk menyatakan karyanya, menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa. Akan tapi ketika konsep penebusan Tuhan yang adalah Tuhan Maha Pengampun kita terapkan, atau kita salah artikan, hari ini kau berdosa, ntar Tuhan juga mengampuni, itu sudah menjadi salah konsep. Ketika Tuhan telah memberikan sebuah hadiah, Tuhan akan mengampuni, itulah yang harus kita jaga. Kita harus tetap hidup dalam sebuah kekudusan. Kita tidak bisa memainkan konsep penebusan dosa atau sebagai permainan. Hari ini aku berbuat dosa, besok juga Tuhan mengampuni aku. Hari ini berbuat dosa, ntar 3 bulan lagi ikut perjamuan kudus, udah deh, dosaku telah ditebus. Jangan kita menyalahartikan konsep penebusan dosa seperti itu. Kita harus menjaga kekudusan kita. Walaupun memang betul-betul Tuhan memberikan kita kehendak bebas, tapi dengan kehendak bebas tersebut, kita diajak untuk menjaga tanggung jawab kita. Tanggung jawab diri kita atas setiap kehidupan kita. Baik itu tutur kata, tindakan, etikat baik kita, itu kita jaga. Janganlah kita sembrono menggunakan hal tersebut. Yesus ke surga untuk datang kembali merupakan sebuah wujud nyata karyanya yang begitu hebat. Untuk siapa? Untuk setiap kita. Maka dari itu, ketika Tuhan telah betul-betul menyatakan kuasanya, marilah kita menjaga hal tersebut. Saat ini kita akan memasuki Minggu Pentakosta, marilah kita betul-betul menghayati kemenangan kita, kebangkitan kita, pengharapan kita, agar kita tetap betul-betul kembali tersadarkan, oh iya, Tuhan kita Maha Besar, Maha Pengampun. Maka dari itu harus menjaga setiap diri kita. Dan ketika pada saat itu para murid yang melihat kenaikan Tuhan ke surga, itu merupakan sebuah pengalaman iman yang luar biasa. Kalau kita bayangkan bagaimana rasanya jika kita yang pada saat itu melihat peristiwa kenaikan Tuhan ke surga. Wah, betapa senangnya kita. Betapa bahagianya kita. Akan tapi walaupun saat ini kita tidak dapat merasakan peristiwa iman yang luar biasa seperti itu, namun hal tersebut juga telah kita rasakan ketika setiap penderitaan, setiap pergumulan yang telah kita hadapi telah Tuhan bereskan. Itu juga merupakan pengalaman iman yang luar biasa yang perlu kita bagikan, perlu kita wartakan, agar kita tetap menjadi saksi Tuhan yang teguh. Kiranya diri kita tetap dimampukan oleh Tuhan untuk menjaga kekudusan iman. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah. Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh maha besar. Engkau telah merasakan kehidupan ini begitu luar biasa. Engkau telah disiksa, Engkau telah menderita, namun Engkau telah bangkit untuk menyatakan karya-Mu. Dan itu merupakan hal yang luar biasa atas pengalaman iman kami. Tuhan, kiranya firman ini Tuhan yang tetap meneguhkan iman kami agar iman kami semakin bertumbuh dewasa. Dan kiranya Tuhan yang senantiasa memampukan kami. Dan Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan menyembuhkan orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kami menyerahkan keluarga kami, Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan pertolongan, memberikan kesembuhan, sehingga orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit dapat Engkau sembuhkan, sehingga mereka dapat kembali semangat di dalam menjalani hari-harinya. Dan inilah doa kami, Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan kami. Amin. Demikianlah PA pada minggu kali ini. Sampai berjumpa lagi di PA minggu berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus berkati.